Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pupu Sri Wulan Sumaya selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, saya Sekar Nursasi dari kelas A1 Ilmu Komunikasi dengan NIM 2002-11004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Bapak Joko Widodo menjabat sebagai presiden dimulai sejak tahun 2014. Beliau menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yang artinya dimulai sejak tahun 2014 sampai nanti tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kasus pelanggaran HAM yang pertama yaitu kasus hijab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang pada tahun 2020. Kasus ini mengenai peraturan sekolah yang mewajibkan siswi non-muslim memakai hijab. Menurut tanggapan saya, kasus tersebut merupakan salah satu bentuk intoleransi terhadap keberagaman yang berarti tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga nilai-nilai Pancasila. Karena seperti yang kita ketahui dalam sila pertama, yaitu kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi. Sebaiknya pihak sekolah tidak mewajibkan atau mengharuskan siswi yang non-muslim itu memakai hijab, apalagi ketika siswi tersebut merasa terdiskriminasi karena tidak nyaman. Karena menurut Bapak Nadiem Makarim, sekolah tidak boleh membuat peraturan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu kasus pembunuhan pekerja proyek di Papua pada tahun 2018. Sebanyak 31 pekerja proyek Jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kabupaten Duga, Papua diduga dibunuh oleh kelompok bersenjata. Pembunuhan ini terjadi pada Minggu malam tanggal 2 Desember tahun 2018. Menurut tanggapan saya, peristiwa ini layak disebut sebagai kasus pelanggaran HAM karena peristiwa tersebut merupakan salah satu kasus kriminal. Melihat dari kronologisnya, pembunuhan tersebut seperti terencana dan ada yang mengomandoi untuk membunuh para pekerja proyek tersebut. Dari peristiwa pembunuhan pekerja proyek tersebut, ada unsur pelanggaran HAM yang terpenuhi, yaitu mengacu pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang adalah perbuatan pelanggaran HAM. Para aparat penegak hukum seharusnya mengusut tuntas kasus ini agar mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan terencana ini dan tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Kasus yang ketiga yaitu kasus penanganan demo Omnibus Law pada tahun 2020. Amnesty International Indonesia mencatat adanya beberapa pelanggaran hak asasi manusia terkait demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Pertama, adanya kekerasan dan penggunaan kekuatan yang eksesif yang dilakukan oleh polisi terhadap para pengunjuk rasa. Ini meliputi penganiayaan hingga penggunaan gas air mata yang tidak perlu dan tidak sesuai aturan, termasuk kepada buruh, mahasiswa, dan jurnalis. Yang kedua, adanya penangkapan sewenang-wenang terhadap pengunjuk rasa. Menurut tanggapan saya menyadari bahwa ada beberapa kelompok massa yang melakukan kekerasan terhadap polisi. Akan tetapi,
respons kepolisian terhadap serangan semacam itu harus tetap proporsional. Dan juga, meski pemolisian demonstrasi adalah tugas yang sulit, apalagi ketika terdapat sejumlah orang yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan melakukan tindak kekerasan, penting untuk diingat bahwa jajaran kepolisian harus tetap menghormati kaidah-kaidah hukum hak asasi manusia yang ada. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.